nggak kena karena noleh. Lah masa kita mukul itu harus kan nggak mungkin gitu loh ya kan. Baru kali ini saya dengar. Jadi swing itu harus natural, harus easy, betul, harus enjoyable. Lah kok aku gak pernah dapat coach-coach seperti itu ya Pak Dokter. Yang bagi kalian yang mendengarkan podcast ini dan ingin belajar golf, daripada Anda tanya golf club yang bagus yang mana, shaft apa yang dipakai, mending kalian latihan dulu. Yang pelatihku dulu ngomong, Mas, gepok itu sabet tenae. Oh, kiri mudun sih, kiri mudun sih. Gepok nang ndopo. Ojo noleh. Cepno. Siap. Loh Pak, pernah aku tanya kayak, loh Pak, ini swingnya kalau gini gimana? Nggak apa-apa, kalau itu dalam kecepatan tinggi, nanti swingnya bener-bener sendiri. Please guys, please. Bahaya ini, pinggir jurang, tapi ini harus dibahas. Pinggir jurang yang nyorong bukan aku. Ya. Karena ini jawaban tahu, kalau saya salah jawab, nanti menjelekkan GoFarmor ya. Kamu akademi dulu, baru fitting. Oke, jadi hari ini kita di GoFarmor, ini VIP room kita, ini acara ngobrol-ngobrol kita dengan teman-teman. Di sini ada Kode Golf, terus ada Kiradek. Kembali lagi bersama saya Kiradek. Nah, ini jangan lupa guys. Sudah saya tunggu-tunggu Iya itu tadi. dia. Nanti tunggu curhatan saya juga. Ya. Jadi kita hari ini tuh kumpul itu sebetulnya karena curhatannya Kode Golf. Ya. Jadi terus habis itu saya merasa kita kayaknya senasib. Butuh membantu ya. Iya. Butuh membantu. Kayaknya senasib. Thank you. Terus lah Kiradek ini beda umur kita banyak sih. Saya nggak tahu kalau dia ternyata umur. Senasib juga dia ternyata. Ternyata pengalamannya mirip-mirip. Iya. Berarti masalahnya itu lintas umur ya. Iya. Ya, lintas umur ya. Yang muda, yang tua semua memiliki masalah yang Sama. Oke. Jadi aku mikirnya di dunia golf itu ketika udah beda 10 tahun sampai 20 tahun tuh di Kiradek nggak ketemu masalah yang sama. Ternyata loh kok Masih sama. sama. Masih sama. Kok masih sama? Itu yang sempat saya bingung juga sih. Karena kan memang benar-benar masalah yang saya hadapi, masalah yang saya dengar, itu ternyata juga relate juga ya. Relate Betul. Relate Saya juga ya. ngalami sendiri. Oke. Relate. Jadi kalau kalian lihat tulisan ini, golf itu mudah. Kalau sering belajar, coret jadi belanja, aslinya memang mudah. Tapi dulu saya mikirnya susah. Akhirnya saya buat tulisan ini. Gitu. Tapi sebetulnya golf itu mudah, nggak susah. Kalau ketemu orang yang benar. Betul. Benar ya, yang sesuai. Orang yang sesuai. Jadi kalau dari latar belakang kita sepedaan bareng. Ya. Sepedaan bareng, Nge-gym bareng. nge-gym Kita bareng, gym semua nih. Kita orang nge-gym semua. golf Jadi bareng. golf bareng. Oke. Jadi kita ini kalau ngomong olahraga aktif lah. Bukan orang yang nggak pernah olahraga. Ya. Oke. Kita dulu start golf tahun berapa ya? Kita 2010, kalau nggak salah kita udah mulai kenal Pak Dok. 15. Itu udah, mohon maaf, udah 2010 sampai sekarang itu udah 15 tahun. 15 tahun golf ya. 15 tahun golf ya. Best score-nya berapa? Nah itu dia. Kalau saya best score, berarti saya nggak akan curhat. Apa namanya? Kalau di sepeda itu apa namanya? Best apa? PR. Yang nge-gym dong, PR. Iya, PR. Personal record. Personal recordnya golf skornya berapa grossnya? Kalau saya sih sesuai dengan fit saya sih ya. Jadi dari awal itu saya berusaha break 100, lalu sekarang berusaha break 90, yang dimana sangat-sangat susah sekali. 15 tahun belum 15 break. tahun belum masih break belum bisa 90. break 90. 15 tahun. Belum 15 bisa tahun. break 90. Pernah sekali 2 kali tapi nggak konsisten Nggak gitu konsisten. loh. Ya, jadi Masih susah ya break jadi 90. jadi kayaknya saya perlu bawa pisui di lapangan. Supaya bisa drop. Kalau Kiradek PR-nya berapa? Aku paling bagus main kepala 7 lah ya, 76. Bisa ini nggak tahan lama nggak? Konsistennya ke situ nggak? Konsistennya mungkin di 80-an rendah ya. 81, Mantap. Oh, bagus 82. itu. Kalau Oke. lagi good day mungkin mainnya bisa 70 tinggi, 77, 78, kadang 79. Tapi range kalau main biasa 80-an gitu. Tergantung berapa merahnya mungkin nih.
Mungkin dia nggak tahu merah itu artinya duitnya berapa. Tergantung muatannya. Kalau saya kayaknya sama ya. Aku main 2002. Ya. 2002-an mainnya sekitar 90-an. Hmm. Ya ini kenyataan sih ya kalau. Jadi sampai sekarang mainnya 90-an. Kemarin di Taman Dayu aku barusan menang main 80. Wih, Waduh, mantap. Teman dari Metro, susah Pak Metro. Dok. Ya, susah ya, banget. Baru karena baru latihan. Susah. Pelatih baru. Iya. Cuman Susah selama ini kalau target main, aku achieve pokoknya 90 itu oke lah, gampang lah buat aku. Wah, mantap. Jadi kelasku tuh di Mantap. 90-an masih oke lah mainnya. Wah, itu sih bagus banget ya. Kira-kira Ya. ya. Kita memang ingin mengejar yang kita cari di golf itu selain konsistensi itu adalah kita fun gitu, bener ya? Oh ya, Betul. Van. Kita Itu yang fun, penting. itu yang paling penting. Kita Fun, fun, fun. kita play with who, itu yang paling fun gitu loh. Oke, jadi kalau saya sendiri juga saya sudah main sekitar 15 years, Iya. tapi ngebreak 90 itu kayak Cek uangnya lah. waduh cek wangi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya juga punya teman yang kayak gitu. Nggak saya sebut namanya, tapi saya tahu kamu lihat video. Sorry ya. jadi Saya nggak sebut nama, Jadi tapi memang- kamu lihat video. Jadi memang seperti yang kalau kalian memang pernah ngelihat feed saya di sosial media, memang saya itu curhat itu bukan saya mengada-ngada, tapi itu memang benar adanya seperti itu. Jadi memang gimana nih kira-kira gimana Pak Dok? Iya, Jadi iya. please Emang- mungkin ada kamu pernah main sama dia arahan-arahan. nggak? Belum. Pernah. Tapi beda flight. Pernah kita beda flight. Beda flight. Nggak Iya, tahu. di Ciputra kita kita main beda sama flight. SCC waktu itu. Yes, Iya, iya, iya. ada Sama beberapa SCC. kali kita beda Ya, flight. karena mereka bagi ya, nggak Iya, tahu aku kita- bagi apa, cuma aku dimasukin beda flight sama kamu. Iya. Memang golf itu dari skill, mental, perkembangan mental. Jadi kita bisa dewasa di golf. Betul. Jadi di Kita golf itu, mengenal teman juga dari jadi kita bisa katanya dulu kalau main golf itu bisa ngeliat orangnya kayak apa Betul, ya. ya, orangnya kayak apa? Orang Yang sudah banting-banting sini. orang yang perlu diajak kalau misalnya kalau Anda mau bisnis bareng itu Ya. ngajak siapa Ya. yang harus dihindari yang gimana Yang- gitu. Iya, iya, Oke, iya. siap. Jadi Ya. di golf itu memang ceritanya panjang. Makanya ketika Ko Dekov ini sepedaan, habis itu dia balik lagi golf. Yes, kan? sempat Saya berhenti juga, vakum lama. aku juga sama kan ya. Hmm. Aku berhenti golf, habis itu sepedaan, Ya, terus habis COVID itu ya, COVID. nge-gym, 2020. sekarang nge-gym sama golf, tetap balik ya. Tetap ada cintanya ya. Iya. Tetap Cinta ada. sendiri. Kamu ada Aku sempat juga tinggalin nge-gym. nggak golf? Iya, Pernah? sempet paling bosen-bosen sebulan 2 bulan, tapi selalu balik sih. Oke. Iya. Ya. Karena memang golf itu gemesin ya, kalau Gemesin. bahasa orang itu ya. Main bagus pengen main lagi, Betul. main jelek pengen cari-cari lagi. Latihan lagi sampai stres. Ya itu kayaknya di olahraga lain nggak ada ya. Nggak ada. Memang nggak tahu ya. Menurutku sih golf ini olahraga paling susah, Pak. Betul. Bagi aku, guys. Ya. Paling susah. Susah, memang susah. Aku dulu tenis, aku suka tenis banget. Jadi seminggu bisa main 3-4 kali waktu kecil ya. Terus tenis itu menurutku gampang. Aku bilang gampang. Golf itu susah sekali. Tapi nggak berhenti main. Nah. Tetap main terus. Iya nggak sih? Sama Betul, ya? betul. Nah, ya. Kita kalah itu besok main lagi. Udah muncul. Main jelek besok main lagi. Iya, Iya. ya kan? Betul. Kita sering OB besok driving main lagi. Nah ya itu dok. Itu mungkin sama ya Kiladik juga. Mungkin di feed-feednya Kiladik ini seru guys. Jadi kalau Iya. kalau kalian lihat itu seru banget. Jadi kalau kalian lihat ya bener. Itu engaging banget. Jadi kalau misalnya main ini orang katanya drive 300 yard. Masa sih coba ya kan? Ya betul. Kita Nah, buktikan. Jadi kita buktikan seperti itu. Jadi, wah itu memang salah satu kita yang penting itu golf itu kita fun. Betul. Fun. Jadi jangan pernah golf itu dianggap sebagai suatu olahraga yang membuat kita itu stres. Iya. The moment you are stressed about your swing, the moment you ruin the whole sport. Benar nggak? Iya. Setuju, Paul. Iya. Iya nggak sih? Iya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin ada kiat-kiat ini. Gimana kok bisa fun terus ini? Kira-kira. Nah, On the game gimana kok bisa fun terus? Mungkin dari Pak Dokter kok waktu game itu bisa konsisten itu gimana kira-kira? I mean how? nah kalau Ayo. menurut aku sendiri ya, golf ini olahraga yang unik. Sama kayak Koko bilang tadi. Mm. Dia progresnya itu, aku bilang nggak bisa naik terus. Gitu. Oke. Kita latihan, sering latihan. Sekali lagi, disclaimer, Yep. kalau kita ketemu dengan orang yang salah, kita latihan, sekali latihan, itu bisa makin Malah jelek, jelek. malahan. Malah Makin hancur. Nah, jadi ketika aku tanya gimana caranya bisa fun,
ya gimana caranya kita main harus bisa ada progres paling nggak. Ada Dan progres. Oke. Kita nggak bisa pungkiri lah, kita nggak bisa pungkiri golf itu seru, tapi lebih seru lagi kalau kita menang dari golf. Kalau kita progresnya nggak baik, tapi kita menang, Nah, itu juga seru ya. itu juga seru. Itu juga seru guys. Itu juga seru. Tapi seberapa banyak temen yang itu mau kalah terus? Pasti mereka juga latihan. Kira Dek, ini sebagai catatan di bawah layar aja. Saya begitu waktu COVID berhenti. Habis itu 2025 kan main lagi. Main sama golongan orang-orang itu. Satu hari saya kalah 78 poin, Pak Dok. Jadi saya itu pernah kalah satu hari 78 poin. Oke? Karena apa? Karena ya itu tadi. Satu lapangan main 8 orang. Ya kan? Paling jembek itu aku, Pak Bro. Yang lain ini berda-berdi igel dan kawan-kawan. Ya kan? Jadi makanya itu aku ya wis kalah ajur-ajuran dan lemes terus terang. Lemes pol. Jadi oleh karena itu makanya saya cari-cari terus, aku golek-golek terus pukulannya ya opo lah kok ketemu coach-coach yang otodidak yang notabene mereka mungkin bukan coach tapi sok Ngajari. ya, bukan Sok saya guys yang ngajari. ngomong guys. Bahaya ini. Pinggir jurang, tapi ini harus dibahas. Pinggir Ya. curang yang nyorong bukan aku. Ya, Iya. karena ini pengalaman kita bertiga dan aku yakin pasti teman-teman yang nonton, buat teman-teman di rumah pasti banyak yang pernah ngalamin atau temen yang ngalamin atau kamu sendiri sekarang lagi ngalamin. Atau nggak sadar. Gak sadar. Nggak sadar. Iya, pasti nggak sadar. Kita latihan-latihan, minggu ini dibilangin swingmu terlalu masuk, minggu depan ketemu lagi swingmu terlalu keluar. Iya. Jadi swing bener masuk atau keluar. Atau Nah, kemasukan. Nah, konsepnya orang-orang dari negara ini atau di negara Konoha yang kita tahu itu suka dibohongin. Kita suka dibohongin. oke. Kita suka dibohongin kalau misalnya oh iya itu kita nggak kena karena noleh. Lah masa kita mukul itu harus kan nggak mungkin gitu loh ya kan? Nggak mungkin guys ya kan? Kita kan mukul ya as a sport you have to move your head gitu loh ya kan? Ya. Jadi banyak sekali yang coach-coach yang seperti itu. Swingnya harus narik, harus ini apa segala macam. Dude, come on, it's too much Terus habis itu mathematics. informasinya salah dari pelatih-pelatih yang ada. Terus habis itu kita kebanyakan lihat YouTube, terus disambungin nggak connect kan? Nggak connect, Nggak connect, Nggak guys. connect. nggak bisa. Nggak connect. Ternyata nggak bisa. ACDC apa segala macam nggak bisa connect bos. Beda, bener beda. Ya, sama. Jadi aku Beda. bertahun-tahun, karena aku dokter, jadi aku tuh orangnya patuh kan. Jadi ketika aku ketemu, oh ya ini katanya coach, dikenalin gitu, ini coach gitu. Oh bayarnya segini gitu. Terus kita nurut gitu. Oke, pelatih saya udah almarhum ini, jadi saya disuruh noleh. Saya bertahun-tahun noleh gitu sampai diketawain sama teman. Mungkin kamu masih ya pertama kali inget toh, iya kan? Mohon maaf, Ini itu, salah satu juga punya ketawa-ketawa. Gini, jadi ya. pertama kali saya main sama Pak Dokter, mohon maaf ya Pak Dok ya. Iya, Ini kita aib. Ya kita emang ngomong lah di kenyataan, sini, emang kita kenyataan. Kita ngomong lah dia itu set up terus jagonya tuh kayak gini. Ya, noleh kan. Mohon maaf waktu itu saya baru kenal. Saya Ya. pikir Pak Dokter ini mungkin ada kesalahan di leher. Iya. Jadi saya memahami ya sudah mungkin lehernya dia tengeng. Ya sudah, tapi ternyata enggak. Nah, jadi ini memang benar, memang kenyataan. Jadi saya disuruh noleh setiap kali mau set up address, disuruh noleh. Terus Miring habis ya, itu disuruh miring ya, disuruh miring. bodohnya ya karena aku orangnya patuh kan. Iya. Jadi setiap kali kurang salah mukul itu, kurang noleh gitu. Jadi kurang miring seperti ini. Nah, semakin hari kan semakin aku sering latihan kan, semakin hari semakin noleh. Jadi semakin nggak karu-karuan bentuknya. Jadi banyak PR yang aneh-aneh. Terus akhirnya semakin aku latihan, semakin aku tiru, semakin jadi Semakin stylenya hancur. tambah aneh-aneh. Nah, itu mungkin kita perlu dengar ini karena kita perlu dengar titik balik Pak Dokter yang dimana seorang yang patuh itu bisa berubah. Itu Betul. apa? Ya sebetulnya aku masih selama 10 tahunan itu nyobain sendiri. Akhirnya aku nggak patuh ya. Aku nyobain sendiri, aku coba latihan di luar negeri dan lain-lain. Kok gampang ya latihan di luar negeri itu ya? Masuk gampang sih. Nah. Serius, seriously. Gampang lek ono duit. Kira-kira jadi- kan sudah main di sub 80. Jadi sub 80 itu sudah pernah main di bawah 80. Ya. Waktu kamu main di bawah 80 itu what's on your mind? What's on your mind? Just click ya. Being happy Ya or pasti happy lah. Oke, Happy, so being happy. happy, Iya. being mentally prepared, Iya. atau
atau ngingetin kata coach? Enggak, Nah, sebenarnya. ini Ini guys. menarik ini. Ini. Orang pasti mikir kayak ketika kita bisa main bagus atau apa, kita mikir kayak semuanya itu udah nyambung semua segala macam. Tapi sebenarnya waktu kita main 70-an atau lagi kita ngomong main bagus Ya, lah main ya. bagus lah, Kita oke. main bagus. Itu sebenarnya kita itu comfortable. Ya, comfortable. Wow. Wes semua hilang lah. Kita Semua pokoknya hilang, kita nggak mikir. Kita nggak ada Nggak mikir apapun. sama-sama. Nah, Kita itu kalau, enjoy kalau being sampai a tahap coach. itu saya masih belum guys. Tiba-tiba mukul itu langsung kena aja loh. Begitu pukulan pertama di hole pertama langsung OB, langsung aku 18 hole atau 17 hole mau wales guys. Jadi kalau aku sejak aku kita sama di Prodigy Academy, jadi saya juga kebetulan ngurusin Prodigy dan saya baru sadar ternyata selama bertahun-tahun ini saya itu salah asuhan. Tapi yang ikut ya Pak Dok. Bapak salah. Saya salah asuhan. Saya salah asuhan. Terus habis itu saya ketika di Prodigy saya ketemu PGA coach gitu, PGA Your real PGA coach gitu, Real PGA PGA coach gitu kan. Terus habis itu saya dilatih. Kok simple ya? Saya cuma disuruh ini aja PR-nya, cuma satu gerakan PR-nya. Sebentar, berarti Pak Dok. Kesalahan saya itu cuma satu gerakan. Berarti setelah dari coaching session itu, berarti Pak Dokter dikasih PR. dikasih worksheet gitu. Iya, jadi Nah. terus terang saya latihan sama Prodigy cuma 3 kali. Jadi saya kerjain, saya latihan, terus habis itu saya latihan. Jadi saya latihan sama coach Andrew. Habis itu saya latihan sendiri, ngerjain PR-nya. Nah itu. Ya. Ini yang jarang Ini ditemuin. ini saya kerjain sama coach yang lain. Tapi sama hancur. Jadi ini yang susah. Ya, jadi gini, kalau kamu ketemu sama PGA coach, dia kasih ketemu kamu akan dibenerin. Maksudnya dia nggak akan merubah swingmu, ya. Dia nggak akan merubah. Aku nggak dirubah swingnya. On your own swing. Jadi Iya. kita punya swing kita sendiri Iya, ya. Kita karena- punya swingnya betul. dia sendiri. Karena Pak Dokter badannya punya kita beda. length Pak- kita beda, beda. tinggi kita beda, rotation Betul. kita beda. Beda. Jadi aku dikasih tahu, oh ya kamu ini kesalahannya begini dan aku punya back pain gara-gara kesalahan asuhan ini aku. Ya apa ini? Jadi kalau mukul tuh nggak bisa jauh. Oh, Mukul kamu nggak bisa jauh. Kalau aku mau jauh, harus gober jatuh. sakit punggung. Nah, coachku bilang, oke, kamu nggak usah mikirin jauh, kamu mikirin back pain dulu. Mikirin backping dulu, Ya. oke. Aku latihan 3 kali. Di sela-sela latihan aku latihan sendiri, Oke. back pain-nya hilang, No way. bonusnya tambah jauh. No way. Iya. Secara. Jadi wes gak sakit lagi nih. Nggak sakit. Jadi sekarang Nah, kalau yang anak muda seperti ini, Pak Dokter. nggak kerasa, elastis. Ini nggak semuanya nggak terasa. Nggak, ini. elastis ya. Bisa Elastis. dia driving 400 ini. Bisa. Disclaimer ya. Where? Kak. Gimana? Sebenarnya aku nggak pernah ngomong di mana-mana, tapi teman-teman terdekat tahu. Sebenarnya aku ini suka operasi tulang punggung. Oh iya. HNP. Oh, Ya, gitu. kaget. Nah, ini Pertama kali berhubung denger ini di channel nasional semua orang udah pada tahu ya. Ya. Berarti Kiradek ini pernah operasi Punggung. 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 Oke. Jadi kayaknya dulu waktu kecil pernah ada cedera, nggak tahu gimana. Terus golf posisinya juga amburadul. Ya akhirnya Tambah. one thing lead to another. Iya. Jadi tambah Parah. ya parah. Oke. Jadi ada HNP ya. Terus aku operasi karena sangat mengganggu. Terus jauh lebih enak, tapi masih kadang kambuh. Nah, yang paling penting dari swing itu, kalau Andrew bilang ke aku, golf swing itu supposed to be simple. simple and enjoyable. Enjoy. Jadi Iya. nggak ada Nggak ada discomfort tekanan, apapun, nggak ada nggak ada discomfort tekanan, apapun. nggak ada sakit-sakitnya, kita nggak maksa, nggak ngoyo, nggak ada sakit apa. Supposed to be like. Nah, ini make sense, guys. Jadi yang Kiradek barusan ngomong itu saya yang handicap sangat-sangat tinggi sekali, yang hanya curhat IDVT saya. Baru kali ini saya dengar. Jadi swing itu harus natural, harus easy, Betul. harus enjoyable. Betul. Lah kok aku gak pernah dapat coach-coach seperti itu ya Pak Nah. Dokter. Yang saya dapetin itu begitu saya mukul bagus, ya bagus, ya jelek wah noleh, wah dude come on, Iya, iya. Iya, iya. Itu ya kan? itu bedanya coach yang lama yang ya sorry, Conventional. Ini Non mereka yang non professional. ya non professional profesional. but acting as professionals. Ya, jadi banyak yang saya dapat juga. Saya juga sudah bayar mereka, terus habis itu mereka cuman kritik saya. Itu yang saya dapetin.
saya dikritik kurang naik, kurang Tuh. kurang Ini kurang guys. muter. Ini guys. Habis itu kurang tancepin bawah gitu. Saya tancepin sampai tangan sakit gitu ya. Apa namanya? Terus oke, kamu kalau main, kamu harus ingetin. Ini yang coach sama ya. Saya selalu disuruh berdirinya begini, tangan harus begini, kepala harus dimiringin, habis itu angkatnya harus ke sini. Ya, itu. Iya. Banyak yang Terlalu harus kompleks. diturutin di lapangan sampai lupa. Kalau lupa harus miring-miring pukulannya. Tapi sama Prodigy Academy, aku tuh nggak diurusin, aku nggak dipikirin tanganku kurang ini nggak diurusin sama dia. Oke. Dia cuma ngurusin karena aku back pain. Oke. Kamu muternya begini, udah kamu pikirin puter ini aja gitu. Nah, ini Cuma adalah- satu, jadi aku tuh kalau sekarang dimain, wis gak mikir aja muter ini tok, sebenarnya pukulin aja kena. Ini life changing berarti. Oh, life changing banget. Life changing banget. Mungkin kemarin Davis habis lihat aku main, Ya, dia tanya aku kemarin dia aku gitu. dia tanya, kamu mainnya kok bagus kayak gitu. Fis, hati-hati lu, Fis. Lihat kok Hati-hati lu, bagus. Fis. Dia tanya, Iya, ini tahu. bekat Prodigy apa enggak? Oh ya, tunggu di podcast tak Loh. jawab. Ini jawaban nih. Itu sih nyambung banget ya, guys. Ya, nyambung banget. Yaitu waktu gua curhat di VT saya itu memang bener aku dengerin gitu loh. Iya. Waktu driving di depan itu ada kayak yang sok coach, ya kayak gitu. Pukul enak, nah itu bener, coba gitu lagi. Kan come on man. Dan orang ini memang sudah masih muda banget. Masih muda. Muda banget jauh daripada kamu kita Dek. Jauh banget. Lah, aku Masih young, masih gimana? Tapi dia kayak like pukul kalau jelek. Oh itu kamu noleh, aku tuh sampai di belakang tuh sampai benar-benar sampai kasihan banget. Tapi aku tahu aku bukan pro, aku nggak bisa ngajar, jadi aku diam aja gitu. Tapi aku kasihan banget dalam hati, kasihan banget. Nah, itu tadi kesampaian juga dan sudah terjawab guys. Baru podcast ini pertanyaan saya terjawab sama Kiradek sama Pak Dokter, kejawab hari ini. Yaitu apa? Ya. Swing itu harus natural, harus easy, harus enjoyable, ya kan? Lalu coach harus bisa melihat ini student ini membutuhkan apa in the first place. Jadi nggak asal aja kan gitu ya. Ya emang benar sih. Jadi Seperti kita tuh sebenarnya makanya ketika habis ketemu di Prodigy, aku bilang ya memang golf itu memang benar mudah sih. Mudah. Jadi my bad shot, my bad day di golf itu aku cuman merasa putting and chipping. Karena pada saat putting and chipping aku butuh feel, aku butuh analisa keadaan, naik turun. Habis itu aku harus nge-chip. Dan in my bad day mungkin feel-ku lagi nggak enak atau apa. Tapi kalau sekarang aku mikir, kalau cuma ngedrive, maju. Dulu tuh aku mikirnya apa? Aduh takut grounded, takut ngeseng. Jaga ini nih, jaga ini. Sekarang setelah ketemu Prodigy, pukul aja. Berarti lebih juga ke course management juga mungkin ya. Iya, tapi maksudnya kalau cuma mukul aja itu gampang. Iya, betul. Begitu kamu udah bisa mukul, udah kamu pasti What's 80 next gitu ya? kecil. What's next ya? Jadi kita kerasanya kalau kita udah main, udah enak, dan swing kita itu udah dibenerin dengan oleh orang yang tepat, Iya. itu kita mukul itu nggak mikir. Jadi ibarat gini, lihatnya, oh ini jarak 125, pegang apa gitu, Ya. pitching. Oke lah, aku pukul pitching. Dan itu selalu kena. Cuma Oh. pertanyaannya, kemana bolanya? Kalau misal kita lagi pas banget, sweet oke, spot atau on. apa, on. Oke, Jarak kalau 1 pin. enggak Atau miss. mungkin kayak miss di kanan, atau on jauh, atau Oke. gimana, kanan kiri dikit, nah missnya itu tidak Nggak. jauh. Jadi kita tinggal ngechip. iya. Nah, sebetulnya orang yang tepat ini apa sih? Siapa? Nggak tahu. Siapa orang Terus yang terang tepat? saya nggak tahu. Saya main sudah dari 2010 sampai sekarang ya wis ngene-ngene ya Pak Bos. Ya, jadi Jadi mungkin yang belum tak temukan ya itu tadi. Mungkin ya syukur juga waktu saya itu curhat di TikTok ya langsung di-reply juga sama Kelade. Jadi sehingga saya juga diundang di sini. Masalah saya adalah coach-coach ini, bagi kalian coach-coach yang dengar itu ya, insaf kalian. Insaf kalian semua. Jangan ngomong murid-murid Anda itu noleh, whatever, please insaf. Oke, Yeah. kalian harus mengerti kebutuhan students. paling itu nggak paling kasihin penting. solusinya yang benar. You know ya. what? Because saya sebagai student, itu saya kalau golf kita mana bisa mikirin 10 hal, nggak bisa. Paling yang kita mikirin cuma 2 hal. That's it. I do this and this. Ini cuman itu aja. Kalau kita lebih dari 2, Pak Dokter saya udah umur segini, jadi mungkin kalau mikirin 2 masih bisa. 3 ngono wis bingung kabeh. Nah mungkin kalau iya kan bener gak sih? I mean,
Ya kan? Nah Ya. itu yang tidak pernah saya dapatkan dari coach manapun selama ini. Apa yang harus saya work on itu nggak ada. Jadi memang kalau dari pengalaman kita banyak coach yang untuk sertifikasi itu nggak jelas. Ada yang tidak ada sertifikasi sama sekali. Waduh, itu Wah, bahaya. itu bahaya. Ya. Tapi itu banyak ya. Banyak. Jadi banyak coach yang tidak bersertifikasi, berani buka harga, terus habis itu berani jualan. Dan Ya. compare dia Dan, ke coach lain gitu. Dan kalian habis itu murid-muridnya ngomong, golfnya susah gitu. Enggak, golf itu gampang. Kamu salah orang. Nah itu. Betul. Bener Kamu ya, salah Dek? guru. Bener ya, bener. Ini bener. Salah guru kamu tuh. Karena apa? Karena golf itu menurut saya itu salah satu, kalau misalnya kita lihat dari pro sama nggak pro ya Pak Dokter ya, kita cek ya. Pro sama nggak pro, itu berapa persen sih yang bisa main di bawah 80? Seluruh Indonesia. Dan berapa persen yang main 90 ke atas? Ya. Oleh karena itu kita membutuhkan coach yang benar-benar bisa ngelihat kita. Kita mau, kalau saya sih kepengen golf itu enjoyable. Kalau nggak enjoyable, why the hell we play golf? Kan gitu kan. Ya kan? Ya. Lalu kita mikir risk management seperti tadi kita bilang 125 pakai pitching. Low putt kalau masuk bunker, what you do? Oke, kalau Ya, nggak itu on, what you itu do next? mainannya, itu gamenya. Itu dia di situ ya, di situ ya. Itu serunya di sana. That's the goal. Ya, bukan mikirin cuman Bukan grounded mikirin atau apa- nggak grounded. Ini. Seng, topping. Nah, misalnya kita, kalau misalnya pas 125 tadi, kalau nggak on, itu mangkel nggak? Mangkel nggak? Atau nggak? Atau Enggak mangkel atau you know what to do next? I know what to do next. Nah ini Nah, dia. makanya kalau misal jarak Kalau grounded mangkel. Kalau grounded mangkel. Kalau kena mangkel, Kalau oke. grounded- Tapi karena Amis nggak tahu grounded ya toh. Kalau misalnya push dikit, oke lah. Oke, Ternyata Kurang lain atau- itu jarak segitu di range shot kita itu Ya. sampingnya ada bunker. Oh ya Oh, udah, masuk berarti kita bunker. masuk bunker ya udah, ya pukul aja. duit, oke. Kalau misalnya kita salah ngitung, oh ternyata anginnya lebih kenceng, kurang, ya udah dicip aja. Nah, One chip, one ini- putt masih tetap par. Ini dia. Ini course management lebih penting juga ya. Iya. Jadi tapi kita dari awal tuh untuk pemula ya, untuk beginner ya. Pertama, banyak orang yang mengaku coach. Banyak orang yang mengaku coach. Lebih parah lagi Pak Dokter. Sorry. Lebih parah lagi pemain yang Jadi coach. bukan coach jadi instant coach on the day, Nah, guys. itu- Jadi ya, itu parah. instant coach on the day. Jadi waktu aku ngepuk ngeseng langsung dia, "Lo kamu salah gini loh, bla 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 segala macam." You know, Tobat ya. ya, tobat. tobat kalian bagi pairing-pairing yang sok-sok ngajar kalian itu ya, sekarang tobat kalian. Ya, Bener. jadi kita ya memang ini di Indonesia nggak ada yang ngatur. Ya, jadi banyak pelatih yang ngaku pelatih, nggak ada sertifikasi, habis itu bisa main langsung jadi pelatih. Dan kalian juga harus tahu pro player di Indonesia pun juga dia adalah pro player, bukan pelatih kan. Wow. Betul. Nah ini Ya. aku setuju Ini. Ini Ya. mepet jurang, tapi Tapi belum Enggak, dijumlah. memang Tapi nyatanya setuju. gitu. Memang nyatanya gitu. Memang nyatanya. Jadi kalau di Indonesia itu saya juga pelajarin. Jadi kalau kamu mau jadi pelatih, kamu ikut ke PGA Indonesia kalau nggak salah, ada sertifikasinya, dapat sertifikasi. Kalau yang pemain, ya pemain, dia nggak bisa ngelatih. Ya jangan salah ya, bukan berarti kamu jago main, kamu bisa ngelatih. Betul. Enggak. Oh, oke. Nah ini aku baru sadar ketika aku punya anak. Ini dia. Nah aku dokter, Ini, ya kan? ini, Sudah ini. lulus ya toh? Sudah Dokter lulus. beneran loh guys ini guys. Nah, abal-abal. Bukan terus abal-abal ini. anakku minta diajarin matematika. Wih, susahnya minta ampun bro, ngajarin anak kecil matematika. Itu padahal kan 1 tambah 1 gampang kan? Gampang. Tapi nggak bisa ya. Seorang anak itu memang Mending membutuhkan manggil guru, mending itu les. dia. Karena murid membutuhkan bukan suatu sosok ayah. Ya. Yang dia butuhkan sosok guru, benar-benar bisa Dan ngajar. aku nggak punya metodenya untuk ngajarin. Hmm. Ya, kita aku bukan pengajar. Metodenya itu beda. Nah, Karena Kira dulu dari pertama kali main sampai bisa reach under 80, you break 80. What's on your mind? Seriously, Dan what's berapa on tahun? your mind? Berapa Dan tahun? Jadi gini, aku mulai main itu kan kurang lebih 2016-an akhir Oke. lah ya. Ceritanya ada teman yang main ya. Ya, oke. Teman main, diajak ikut main. Nah, belajar kan sama ketemu coach abal-abal. Wah, struggling. Main ada hampir 5 tahun. 2021 itu baru mulai bisa break 90. Ke latihan-latihan 5 tahun itu 5 berarti? tahun. Karena coachnya juga nggak jelas. Dan itu pun 90-nya
masih range-nya sangat jauh. Hari Oke. ini break 90, besoknya main 97 lagi. Oke. Gak karu-karuan. Sering main mayas gitu-gitu aja. Nah, aku break 80 itu waktu sama Prodigy. Nah, sama oke. Prodigy. Ketika sama Prodigy sama dibilang. Ketika aku les, jadi aku tahu, oh ternyata swing yang benar itu kayak gini. Yang pelatihku dulu ngomong, "Mas, gepok itu sabet naik." Oh, kiri mudun sih, kiri mudun sih. Gepok nang ndopo. Ojo noleh. Cepno. Cepno. Siap. Loh Pak, pernah aku tanya kayak, loh Pak, ini swingnya kalau gini gimana? Nggak apa-apa, kalau itu dalam kecepatan tinggi, nanti swingnya bener-bener sendiri. Please guys, please. Mohon coach-coach yang seperti ini tolong tobat guys. Oke, Jadi- lanjut nggak apa-apa. Kita Iya. oncek pelan-pelan Pak Dokter. Iya. Kita oncek Jadi pelan-pelan terus. lanjut terus, setelah itu akhirnya ikut Prodigy, diajarin yang benar, akhirnya mulai dari situ trendingnya itu. Tapi ini buat teman-teman juga, apalagi yang baru mulai main, ini sharing personal experience. Lebih susah benerin swing yang sudah jadi. Daripada masih nol. Betul, lebih susah break 80 dari ketika kamu sudah bisa main 85 dengan swing yang salah. Daripada kamu ini belum pernah main terus diajari. Pasti lebih cepat. Dan aku punya teman yang sangat lama banget karena dia juga gitu, yang ngajari salah, akhirnya sampai pelatih itu angkat tangan, kanker kamu masih. Karena dia udah jadi. Sudah jadi. Udah jadi. Kasihan. Akhirnya susah toh. Nah, ya akhirnya ketemu coach yang benar, orang benar, jadi akhirnya bisa. Ya, Berarti jadi kayak seolah bikin pizza, sudah jadi pizza keju, sudah jadi, mau diganti jadi spaghetti, nggak mungkin. Jadi Ya kan? Gitu. memang di akademi ini juga walaupun pelatihnya ganti-ganti, tapi kurikulumnya sama. Betul. Oh, itu yang paling penting ya. Jadi- Jadi kalau kurikulum sudah terbentuk, Hmm. coach yang dimana sudah certified, itu harus mengikuti kurikulum yang telah Mengikuti kurikulum. Jadi sebetulnya kalau swing itu ini saya rada sok pinter ya, karena saya baru ngurusin akademi ya. Jadi ternyata swing itu ya gitu-gitu aja, sama aja semuanya itu. Nggak ada yang swing harus gaya aneh-aneh, gaya ini ya. Oh, nggak ada ternyata. Jadi swing itu ya cuman gitu aja. Simple ya. Kelihatan beda karena dia gitu. badannya beda. Betul. Iya, tinggi beda, lalu Pelatih-pelatih PGA ini nggak pernah ngerubah swingmu. Kamu dirubah itu nggak kerasa. karena memang dari PGA Tour players, mereka swingnya beda-beda juga ya, kira-kira ya. Ya Iya, benar ya. karena- Mereka nggak ada yang karena sama kok ya. anatominya, Ada karena- seperti Jim Furyk langsung ke atas, ada yang samping, ada yang macam-macam ya. Selama Dan itu benar swing juga. padnya benar. Nah, itu juga Ya, benar-benar. dia cuma benerin swing padnya aja dan Nah. kemampuanmu seberapa badannya. Kalau memang itu bisa dibenerin dengan satu swing fits all, one swing fits all, itu akan sangat nggak masuk akal juga ya. Ya, jadi kalau It doesn't make sense, dari gitu. akademi ini kita driver, fairway, hybrid, iron, wedge semua swingnya sama semua ya. Betul. Nggak ada yang kalau dulu kan, Iyalah. oh kalau driver gini Iya, pokoknya, kalau driver kalau gini, fairway kalau harus gini, gini, kalau bicip gini. Nggak ada ya ternyata ya. Yang bedain cuma posisi bola. Posisi Nah, bola. itu benar. Jadi yang disampaikan sama Kilari sama Pak Dokter ini adalah kita dalam satu klub golf bag itu ada 13 klub. 14. 14 lah. Ya enggak Including 15 16 boleh lah buat go farmer lebih. 14 including putter ya. Bayangin, kalian bisa bayangin kalau setiap klub itu swingnya Beda-beda. beda apa gak mumet. Bu? Iya mumet. Mumet ya. Oh. Makanya itu Oh. mungkin yang belum saya kenal ya seperti ini mungkin one swing untuk for all the clubs. You just be consistent with it kan gitu. Iya. Nah, ini Tapi yang- kamu kalau sebelum ketemu Prodigy, menurutmu golf itu pelatih-pelatih ini kenapa sih kok begitu? Kenapa membuat susah? Atau susah atau memang susah atau Oke, kita ngomong ada dua konteks ya, ada dua case. Yang pertama case pelatih yang benar, itu memang mereka ngajarin itu hanya terbatas dari ilmunya mereka, dari postur tubuhnya mereka. Jadi dari pengetahuannya Oke. mereka, padahal kita kan orang Beda-beda. beda-beda, bro. we are bit different. Ada yang gemuk, ada yang kurus, Hmm. ada yang tinggi, Ada yang fleksibel, ada ada yang yang less fleksibel, ada yang fleksibel. pernah punya back pain atau Hmm. apa. Itu kan beda-beda. Nah, sedangkan coach ini paksain semua yang dia tahu ke satu orang ini. Memaksakan Iya, dia Memaksakan. punya ilmu dan dia punya skill dari experience-nya dia. ilmunya cuma bab Cuma satu bab toh? satu toh. nah, kalau dia nggak bisa memaksakan dia angkat tangan. Ada yang Mungkin kena-kena. ya. Nah, tapi juga Oke. ada di luar sana Maksa. maksa dan juga ada lagi yang paling parah itu.
Aku pernah Manipulasi. manipulasi. Supaya apa? Manipulasi. Lo les terus lo. Oh iya. Manipulasi. Kalau bola aku nge-slash terus, minta klubnya ditutup. Jadi mohon maaf ya. Dok. Oh iya, iya. Jadi kalau iya. nge-slash kan gini, ya udah kamu swingnya gini aja. Oh, iya, Jadi iya. bolanya lagi nggak ajarannya mau gendeng nih kayak gini, ya dong. colong arah. Nyolong arah. Jadi kalau Nyolong kamu arah. nge-slash, kamu mukulnya ngarah kiri aja supaya kalau nge-slash dia masih aman. Nah ternyata waktu tak pukul, tambah jeru jondes, lurus kiri. Nih kayak gini nih. Apa nggak pusing ya kan? Ya, Seperti ya, itu. ya. Manipulasi banyak Nah. ya. Banyak ya. Kamu juga ngalami. Pernah ngalamin. Jadi kita nggak ada ya manipulasi di Prodigy ini, nggak ada manipulasi. Jadi Iya, I mean nggak ada. ya klub sittingnya straight, ya kan seperti itu. Nggak ada yang tutup buka gini kan? Oh, no, nggak no, ada. no. Kita malah dikasihin ini ya, alignment stick. Habis itu kita mukul, ya udah sesuai Sesuai dengan Sesuai postur dan dengan. Iya, nah ini menarik kok. Seperti itu. Pak dokter kan juga barusan intensif latihan sama Prodigy. Hmm. Yang paling aku kaget ketika ketemu orang yang benar di kasusku ini Prodigy, kita waktu pertama kali latihan itu kita diukur. Nah, ya. Ingat Oke. pertama kali kita lakukan wingspan, tinggi badan. tinggi. Ya, jadi kita ditentuin antara kita terus front pose, flexibility, rear pose, atau ya, satu ya. center pose. pose, side pose, Ya. under. Nah, sekarang Iya. tak tanya buat pelatih-pelatih di luar sana yang quote on quote ngakui kalian jago atau sudah. Nah, jarang kayak gitu. ngerti nggak maksudnya bedanya front pose, Iya. center pose, dan rear pose? Kalau itu aja nggak ngerti, terus kalian paksain orang, Memaksakan. padahal swingnya orang itu beda-beda. Nah, gimana caranya player ini bisa paham dan bisa mengerti apa yang kalian sampaikan dan kejadian sama swing yang bagus kan sulit. Ya, jadi ketika aku mulai golf ini kan mulai wis kerja. Jadi waktu nggak banyak. Jadi aku berpikir bahwa badan kita dicoba-coba. aku berpikir bahwa gini loh, aku mau panggil coach supaya cepet. Tapi Aku dapat ilmu yang cepat, ya kan? Aku beneran dibenerin. Nah, tapi ternyata malah dikritik. Dikritik nggak ada solusi. Makanya aku ke Prodigy. Di Prodigy akhirnya, oh gini gitu. Langsung solusinya tuh keluar semua. mungkin dia mau nyerah dong. Tapi sungkan ngomong mau nyerah. Jadi dipaksain terus. Kalau nggak bisa biar muridnya yang nyerah. Makanya sampai keluar omongan kalau di golf itu semakin banyak latihan, semakin nggak bener. Ya soalnya PR-nya salah. Soalnya saya itu kerjain PR itu salah ternyata. Gitu Jadi ya. Miring, kepala dimiringin, miring terus. Jadi mindsetnya salah ya kira-kira ya. Mindsetnya salah. Jadi kalau Betul. misalnya orang bangun tidur mikirin hal yang sama, ngerjain hal yang sama, ya kan expecting hal yang sama, tetapi kepengin resultnya beda. Nggak mungkin ya. Berarti dari bangun tidur kita harus punya mindset yang beda. Ya kan, punya kebiasaan baru yang beda, baru hasilnya bisa lebih baik kan gitu. Ya. Ya kan? Seperti itu ya mungkin. Iya, iya. Jadi sekarang kalau dari Prodigy, aku cuma dilatih itu selama 3 kali pertemuan, cuma iron 8, iron 7. Langsung hybrid fairway, long iron, Driver ya sama semua. semua sama. Ya udah langsung jadi. Nggak perlu dilatih lagi iron 5. Makanya kalau di Prodigy ya, kalau saranku ya, kalau aku ngeliat ya, ya kalau kamu mau buka paket 10, 20 lebih baik ya. Tapi gini, saranku gini, kalau kamu di Prodigy, menurutku ya kalau paket pemula ya, yang aktif kayak kita gini, mungkin kamu belajar iron 5 kali pertemuan. Oke. Itu kamu udah oke ya di Prodigy Academy. Terus habis itu kamu nambah lagi 2-3 kali untuk fairway dan driver. Ya. Terus habis itu kamu udah turun lapangan. Untuk Udah berikutnya bisa pasti nyari-nyari sendiri nih untuk udah chipping bisa enjoy puttingnya ya. ya udah bisa enjoy lapangan itu mukul udah Wah. enjoy lapangan udah. Yang lama memang putting sama chip mungkin kamu itu butuh lebih ke feel. 3 Itu lebih ke sampai feel ya. 5 kali pertemuan karena kamu butuh teknik dan kamu butuh pengenalan medan lah, Ya, naik betul. turun baca ini. Nah, ini itu kan juga pengaruh sama experience ya. Yes, Orang makanya kita benar. sering ketemu golfer-golfer yang usianya udah lanjut, mereka chipping Malah sama chipping sama puttingnya puttingnya nggak bisa dikalahin. Iya. Dua hal Tapi itu yang mukul topping-topping mentul-mentul Iya, tapi skornya begitu masih kena par. begitu kena chipping sama putting, Iya. mereka feel-nya tuh dapet. Betul. Gitu. Makanya kayaknya handicap itu urusannya putting sama fitting. Itu. Bukan jauh-jauh. Golf, menurutku sih banyak yang tak dengar memang golf itu is played under 100 meters. Oke.
under 100 meters itu chipping, putting itu penting banget. Kalau mau break, bener ya? Kalau mau break 80 atau break, ya kan? Betul. Itu memang chipping, puttingnya itu yang paling penting banget, guys. Yang dimana aku ini masih belum. Jadi mungkin berikutnya nanti aku tak Harus join akademi. join akademi ini Prodigy. mungkin menjawab pertanyaan dari beberapa VT gua yang lalu ya, mungkin perihal coach, perihal cara bagaimana, yaitu mungkin ini menjawab. Ya kan nanti Andrew tak interview juga nih. Andrew Cameron, Bro. Yes, pelatih kita Andrew Andrew Cameron ya, Ya. dari UK. Jadi kalian tahu nggak sih caranya? Jadi aku penasaran sama Andrew Cameron, pelatih kita di Prodigy yang sekarang ini. Kamu tuh jadi PGA coach, bukan PGA player ya. Jadi PGA coach itu setelah PGA player. Caranya bagaimana sih? Gitu. Oke, jadi dia jelasin dia harus jadi PGA player dulu. Oke. Ya, PGA player dulu, playing ability test, Q school dan lain-lain. Dimana saya tanya, playing ability testnya gimana? Oh, dia main harus rata-rata 79, 36 hole sehari, terus skornya itu 79 kali 2. Itu yang paling jelek skornya. Nggak boleh 80 ya? Nggak boleh. Harus 80 kali 2 nggak boleh. Jadi pokoknya 79 kali 2. Ya, average-nya segitu. Nah, terus habis itu handicap-nya harus 2. Under 10. 2. Oh, Untuk harus ikut 2. ke playing ability test itu handicapnya 2. Ini kan 2 kira dek. Jadi Next. Ini boleh dikasih jauh. jadi kalau handicapmu nggak 2, kamu nggak boleh ikut playing ability test. Oh, gitu. Nah, setelah itu dia jadi PGA player, dia main sampai certain level, dia apply ke PGA coach. Oke. Nah, di PGA coach itu dia butuh kalau dia punya duit, dia kuliah 3 sampai 5 tahun. Oke. Kuliah. Nah, Iya, kalau iya, jalur iya, lain iya. ada yang magang dan lain-lain itu dia butuh waktu 9 sampai 10 tahun. Jadi sepanjang itu. Nah, ketika saya ngecek nih di untuk sertifikasi di Indonesia itu memang berbeda ya dari Oke. sertifikasi di Lebih luar ya. Susah atau lebih mudah, Pak Dokter? Kayaknya lebih mudah. Tapi sebetulnya Guyu terus saya kira dek iki. Aku kan cuma takut ya. sebetulnya bukan masalah susah atau mudahnya. Oke. Cuman kita punya visi yang sama. Kita mau majuin golf Indonesia. Nggak banyak golfer pro di lokal Indonesia itu yang kurikulumnya bagus, pandangannya bagus. Karena mereka mau berlatih, mereka juga mau belajar metode-metode baru. Ya, tapi kok kebetulan kita di daerah kita ini Masih susah banget. Karena kan memang terus terang ya mungkin ya kita Dik dan Pak Dokter mungkin golf club ini kan ada teknologi juga di dalamnya. Ya kan shaft ada teknologinya juga, club ada teknologinya juga. Nah, ini apakah mungkin efek nggak sama swing kita, sama swing path kita, sama ease of use waktu di lapangan? Kalau misalnya coach ini kurang benar atau sudah benar, apakah itu ngefek? Jadi Seriously. Ini Dr. Nah, Syaf ya, yang menjawab. ini gimana? ini jawabannya ini susah ini. Ini agak sedikit melenceng sedikit Jadi guys, karena ini pengen jawaban tahu. kalau saya salah jawab nanti menjelekkan Golf Armor ya. Toh. Oke, jadi jujur. Jadi pertanyaannya dia itu jawabannya kamu akademi dulu baru fitting. Oke, berarti Kamu percuma belanja. Wah, Iya. dekat. Jadi memang gini. Berarti golf itu mudah kalau sering fitting. Jadi gini, kalau kamu memang swingnya masih 20%, 30% baru belajar ya. Aku juga susah fittingnya. Oke. Ya. Oke, guys, mungkin recap sejenak ya. Bagi kalian yang mendengarkan podcast ini dan ingin belajar golf, daripada Anda tanya golf club yang bagus yang mana, shaft Ya. apa yang dipakai, mending kalian Latihan dulu. Bener ya kita Dek? Mungkin seperti itu ya. Jadi Jadi latihan ketika aku nanganin akademi ini, aku juga mikir, wah aku kalau nyuruh orang latihan, nggak ada yang belanja. Oke. Oh ternyata nggak gitu. Kebalik, mindsetnya udah Jadi kebalik ya. gini, ketika Udah nggak aku kayak itu. mulai latihan serius, aku malah Order flowing in. buka shaft baru, tancepin shaft baru, 2 minggu sekali ganti shaft,
pingin nyobain karena aku ngerasain experience yang beda. Nah Ini klubnya sama Ini yang mungkin- selama ini tak pakai. mungkin beda kira Dek. Mungkin Golf Armor ini bedanya bukan kayak golf seller tapi golf like solution gitu loh. Yang kita butuh memang solusi. Kita bukan Jadi One stop solution. Iya, Ya. kita bukan butuh klub yang baik, yang enak, yang ringan apa, tapi kita butuh solusi. Bisa aja shaft yang tak pakai sama yang dipakai sama Kiradek ini beda. Jadi yang Kan gitu. lucu daripada Andrew Cameron, dia bilang, saya kan ada beberapa murid ya, tanya sama dia, aku mau fitting sama kamu. Jawabannya dia, I'm a coach. Aku benerin swingmu. Aku nggak akan ganti klubmu. Oke. Jadi dia bilang, coach benerin swing, jangan ngurusin fitting. Dia bilang gitu. Yap. Aku akan benerin kamu swingmu sebenar mungkin. Nanti kalau swingmu itu udah bagus, tapi bolamu rada ngiri-ngiri dikit, baru kamu ngurusin fitter. Betul, aku setuju. Jadi mungkin ya, kalau menurut aku benefit dari klub-klub yang bagus, shaft-shaft yang bagus, itu baru signifikan terasanya itu kalau kita sudah mencapai skill tertentu dan kita bisa merasakan. Nah, ini yang memang setuju sama Kiradek karena begitu saya ganti shaft, langsung the next pairing golf banyak yang tanya, enak tayiku? Aku nggak ngerti bos. Enak itu kan nggak ngerasa. Enaknya opo, nggak enaknya gimana? Aku nggak terasa gitu loh, ya kan? Ya, jadi dulu aku mikirnya kamu belanja aja biar cepet. Iya, karena aku nggak ketemu guru yang bener. Nah itu dia. Padahal dokter shaft ini juga certified fitter Iya. juga ya. Dari ping ya. Jadi apa namanya? Memang dengan kalau kamu nggak ada waktu untuk latihan, kamu bisa belanja. Tak cariin yang deket. Tapi itu pun juga Nggak bisa guarantee. bukan bener ya. Tapi paling nggak mengurangi error ya karena kamu nggak mau latihan, nggak ada waktu, ya udah. Tapi kan karena dulu aku mikirnya kalau les golf itu lama kan, butuh waktu lama. Lama banget. Nah ternyata sama Akademi Prodigy Dipersingkat. 3 kali udah beres. Berarti sama-sama jalan tolnya, kendaraan apa yang dipakai kan gitu ya. Jadi kalau Gitu. karena kurikulum ya, kurikulumnya udah oke, jelas, kita tahu habis ini mau ngelangkah kemana, habis ini mau ngelangkah kemana, dan penjelasannya itu benar, nggak bingungi. Nah itu dia. Mungkin bagi coach-coach yang ada dan yang mendengar kali ini boleh dijadikan suatu motivasi ya, seperti itu ya. Sebetulnya gini, kalau aku sih, Iya. aku gini, untuk khusus vokal yang carilah kayak aku juga dokter masih seminar. Kalian carilah seminar lah. Iya, mendekatkan Upgrade ya. lah ilmunya kalian, terus supaya kalian tuh bisa layak untuk menjual diri kalian sebagai coach. Menjual ya benar. Iya, Menjual ilmu ya. iya, menjual ilmunya. Menjual ilmu. Iya, maksudnya tolonglah jangan scam lah. Aku mau ini scam. Aku merasa aku selama bertahun-tahun di scam gitu. Ketemu sama guru-guru yang nggak jelas, ngarahinnya tambah kacau. Aku merasa Bener kan? Dia tertipu memaksakan. aku sama ini. Itu aku setuju. Betul, benar Lah, banget. aku ketemu Prodigy cuma 3 kali pertemuan gitu ya kan. Terus habis itu, loh, golf kok cuma gitu. Akhirnya aku mulai, ya belanja lah, pastilah. Belanja pasti. ganti Ganti driver, ganti sial semuanya kurang. Wah, aku pengen ngerasain yang siap-siap yang dulu aku ngomong ini kurang enak, ini apa beneran nggak enak gitu. Nah, tetapi itu pun bisa dicapai kalau sudah Betul. ngerti ya. Kalau sudah ngerti ya baru ternyata kayak gini baru nyoba. Ya, gini lah, kita tuh sebenarnya Baru kita seperti semuanya tuh untuk golf itu kan gampang banget ya. Selama kamu tuh apa ya? Menurutku sih jadi setelah bisa mukul enak, shaft aku coba-coba shaft yang dulu nggak pernah bisa tak pakai, aku mulai bisa pakai, bisa ngerasain. Jadi dulu sempat nyalain shaft, sekarang ternyata enggak ya? Ya. Oke. Jadi makanya aku setuju sih sama Akademinya Prodigy, dia bilang dia nggak terlalu ngurusin stick dan lain-lain. Stick semua oke semua, pokoknya bisa dipakai, bisa pakai mukul. Tinggal nanti apa yang disukai pemain tinggal ke fitter. Tapi kamu harus benerin teknik dulu. Oke. Dan satu hal lagi kenapa aku getol banget ke akademi ya. Jadi aku punya temen, yang tadi kita ketemu, si Erik. Yap. Dia itu
Aku ajak nge-gym males. Jalan males. Ya, kita tahu kita bukan bilang dia, cuman dia memang overweight, dia gendut. Tapi kamu jangan salah ya, drivernya dia 250, 260 itu dengan gampangnya. Kamu tahu kan aku juga nge-gym sama kamu. Ya. Aku bilang, aku ini kalau squat sama Erik sudah jelas aku pasti lebih menang. Karena dia nggak nge-gym. Ya, kamu mungkin squat sama dia kamu lebih gila lagi daripada aku pasti ya. Ini kotak-kotak perutnya. Squatnya berapa ini? Squatnya berapa? Ngomong ini kan Cupu-cupu sih. Ini gym rat semua ini ya. Jadi squatnya kita adu di sini. Tapi kenyataannya drivermu berapa? Drivermu sekarang? Waduh, nggak tahu aku dok, terus terang. Nah, iya. Mungkin drivermu tetap disalip sama dia. Mungkin, pasti lah. Nah, jadi aku tuh merasa gini, aku ini udah nge-gym, udah latihan semua. Chest, back, kaki, lower body semua latihan. Kok gak jauh-jauh ya? Kurang apa? Ternyata apakah salah di regimen trainingnya salah atau gimana kayak gitu? Dicari. Sepedaan. Ya. Sampai Bromo misalnya. Sampai Bromo. Jantung udah kuat ya kan? Yo wes. Nah, Jamik wes. ternyata jawabannya itu ya kamu benerin teknik. Kamu nggak perlu badanmu kotak-kotak kayak deh. Kamu nggak perlu squatmu bisa angkat ratusan ya, nggak perlu. Teknikmu bener, kamu jago. Nah ini bagi Pak Dokter sama Kiradek, bagi penonton podcast ini yang mungkin di luar Surabaya itu gimana mungkin? Apakah mungkin bisa melalui Zoom training atau online training sama Prodigy atau bisa atau enggak? Nggak bisa. Harus Terus datang aku ya. kurang setuju. Berarti kalian harus datang ke Surabaya. Nah di sini ini adalah titik twistnya, datang ke Surabaya guys. Selain rawonnya enak, ya kan, Anda bisa belajar golf di sini, bener ya? Iya. Tapi kalau menurutmu gym sama golf, apakah mendukung nggak sih? Membuat jauh nggak sih? Aku setuju, pasti membuat jauh. Tetap membuat jauh. Membuat jauh. Kalau menurutku, ya itu tadi. Pertama itu ada distance yang bisa dicapai dengan teknik yang benar. Tapi selebih dari itu, untuk mencapai distance yang lebih itu, misalnya kita mau break 250 atau 260 meter, kita harus punya physical strength tertentu. Kayaknya memang sih kalau Kiradek memang dia duluan ya di akademi ya. Jadi dia memang skillnya, tekniknya lebih baik. Ya. Nah itu mungkin kita harus mempercepat nih. Kalau aku tekniknya hancur gitu, terus habis itu nge-gym, menurutku nggak ada gunanya. Karena jadi tekniknya masih belum ketemu ya waktu itu. Iya, masih belum ketemu. Teknik jelek, terus habis itu nge-gym gila-gilaan, gak ngefek. Pukulannya nggak tambah jauh, belum tekniknya jelek, nggak kepake kan? Masalahnya nggak kepake menurutku. Betul. Berarti mungkin yang dipakai nanti ke arah yang di bawah 100 meter itu tadi, Pak Dokter. Ya, jadi mungkin driver kita nggak bisa ngejar nih. Driver kita nggak bisa ngejar ya. Oke lah, katakanlah kita driver 200 lah. Oke lah, whatever. Oke. The next to pin yang satunya tadi tinggal 50 meter, kita masih ada 100 meter. Kita masih bisa pakai pitching. Ya kan seperti itu. Jadi kita masih bisa ngejar di bawah 100 meter. Iya, memang kalau gym tetap membantu. Cuman aku kira kalau kamu mau performance tetap teknik. Betul. Jadi leher ke atas ya. Iya, jadi jadi harus ngerti ini. Harus pikir ya. Jadi di golf itu kamu mau cewek, mau cowok, senior, anak kecil, kamu masuk nggak latihan gym, nggak perlu, nggak apa-apa. Yang penting kamu tekniknya benar. Nah itu. Nah, untuk mencapai teknik yang benar ini, teknik yang benar secara kurikulum golf education, ini nggak bisa disamaratakan oleh semua coach-coach yang ada di dunia ini. Betul. Benar nggak sih? Bisa. Nggak bisa kan ya? Kita ngeliat sendiri lah. Ada yang disuruh miring, ada yang disuruh ngene, macam-macam kan gitu. Nah, apa yang membuat, yang menyatukan ini apa? Yang garis merahnya itu apa, Pak Dokter? Mungkin ada. Gitu. Apakah itu beda-beda semua? Ataukah the thin red line itu apa sih? Gitu loh, antara Prodigy dengan coach-coach yang lainnya, atau memang wis gak iso bedo? Apa menurutmu? Menurutku gini, ya itu tadi kurikulumnya itu. Jadi masalahnya kalau coach-coach yang lain, ya yang benar ya, memang aliran teknik yang benar itu ada banyak, ya. Tapi
yang kita paling gampang ngeceknya itu ya sertifikasi dan dia punya ilmu ini sebenarnya dari mana datangnya. Atau tadi itu ya, YouTube A, YouTube B, YouTube C, digabungin gak gatuk bro. Iya. Gak iso ya, kan Iya. gitu ya. Jadi oleh karena itu butuh kurikulum tadi. Betul. Jadi kalau Prodigy sendiri ini aku percaya kita pakai kurikulumnya ini ya, apa namanya? Kita banyak juga pelatih-pelatihnya itu yang ngambil course-nya juga dari Dana Dalquish. Iya. Oke. Iya kan? Kalau ada yang tahu Dana Dalquish itu pelatihnya Bryson ya. Iya. Ya, pelatihnya Bryson. Nah, sebenarnya apakah Scotty, itu paten di situ sebenarnya? Apakah di luar Dana Dalquish itu nggak bisa bener? Lo bisa banyak sebenarnya, ada di luar sana juga ada. Tapi pastikan dia itu sertifikasinya bagus dan jelas. Yang bahaya itu adalah ketika lu masuk sertifikasinya nggak jelas. Ya, itu lagi. Ini cerita pribadi ya. Iya. Sorry, aku nggak maksud menyinggung siapapun di sini. Dan ini pengalaman terjadi beneran ke teman-temanku. Iya. Jadi banyak lah atlet-atlet itu yang ngajar. Ya, saya tidak sebut siapa Iya, lah. iya. Banyak, nggak nyebut siapapun. Waktu itu di Surabaya juga ada. Terus habis itu banyak yang les sama dia ya. Beberapa atlet itu ngajar-ngajar, banyak yang les sama dia. Temanku yang awalnya itu mainnya bisa 90 rendah, 80 tinggi, kadang pengennya main break Break 80, in. Sama dia main 100. malah acur. Dan itu enggak cuma satu orang, banyak yang nggak bisa menerima apa yang dia sampaikan. Ya, nggak bisa menerima. Nah ini pasti orang dua ini sudah tahu, tangkap ceritanya. Ini pasti teman-temannya juga banyak yang dari luar. Memang sebetulnya metodenya itu nggak sampai, nggak. Soalnya dia bukan guru. Ya itu yang saya bilang loh. Kamu udah lulus kuliah tapi nggak bisa ngajarin anak TK. Memaksakan apa yang dia inginkan kepada murid-muridnya. Iya, yang kata-katanya yang dia mau Harus itu, ingin neo, wis iki ngene Ya. kan gitu. Nah, terus habis itu kalau misalnya kita tanya, kenapa sih kok harus gini? Rata-rata jawabannya, pokoknya ngono. Iya. Wis, trimon. Wis. Ya. Nah, itu jadinya udah stop kita. Udah kita nggak bisa gerak udah. Kalau udah gitu. Sayang banget ya, karena Indonesia ini kan juga banyak kepulauan, banyak scenery yang bagus-bagus, indah banget. Sayang kalau golfer-golfer ini nggak dicetuskan gitu loh. Ya, Benar nggak harapanku sih memang dari Indonesia ada coach ada pelatihan ya, sertifikasi lagi ya, kayak seminar-seminar lagi gitu. Soalnya sekarang ini juga sebetulnya ada seminar-seminar untuk coach di luar negeri ya, tapi ya Oh, di Indonesia masih belum ada. Terus habis itu harganya juga lumayan mahal. Tapi ya seharusnya untuk kalau kalian Itu modal, kalau ya. kalian pelatih Modal. harusnya ke sana, Iya, ikut seminarnya, belajar lagi gini ya kan. Terus habis itu saya juga menyadari bahwa sekarang banyak swing yang lebih ke arah lower body ya kayaknya ya. Lebih ngurusin lower body daripada upper body gitu. Terus coach-coach lokal ini masih banyak yang nyampur. Itu yang aku dapetin, nyampur gitu loh. Ada yang satu ngurusin tangan, satu ngurusin lower body. Terus kita ini bingung akhirnya. bingung. Makanya kalau di Prodigy sama, kita udah satu visi, satu misi. Makanya aku ngurusin itu juga, oh ya ini arahnya sama semua nih kurikulumnya. Jadi ketika kamu, karena kita nggak bisa mempertahankan coach itu selama mungkin di sini ya, bisa ganti. Kamu juga pasti ngerasain beberapa kali ganti. Sudah ya. beberapa kali Ya. Prodigy ganti coach, tapi selama ini sih selalu yang mereka bawa itu bagus. Masih nyambung. Punya standarisasi lah. Nah, Masih ini ya. nyambung. Masih ya? nyambung. Ini- Ilmunya itu paham. Yang ingin aku tanya ke berikutnya memang itu. Tadi kan kita dengerin Andrew Cameron. What happens if kalau misalnya Andrew Cameron ini pas balik ke UK? Ya. Siapa yang ngajar? Apakah kurikulum itu ada terus? Apakah kurikulum itu sudah tercipta di situ? The next coach, siapapun itu hanya menjalankan dan mengikuti arahan yang telah ditetapkan. Itu kan penting ya. Jadi kalau misalnya coachnya cocok sama ini, tapi begitu iki ngalih pindah balik, acur pak awak dewe sendiri gini kan ngono. Betul. Ya kan kita kan nggak mau itu terjadi juga ya. Itu pertanyaan yang banyak ditanyain teman-teman Oh, iya. sih sebenarnya. Nah, jadi kalau misalnya dia pindah, apakah kurikulumnya ini sama atau enggak? Ya ini kamu tanya deh, soalnya dia udah ngerasain. Nah, ini dia. Jadi Tiga gurunya Prodigy. Prodigy semua aku pernah ngalamin. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Gini, memang guru itu punya sifat beda-beda, ya personality-nya beda. Tapi yang mereka ajarkan, goals-nya mereka yang mau capai itu benar. Jadi mereka ngomong apa, aku ngomong, oh sama coachku sebelumnya aku itu begini.
Ya aku cerita lah sebut nama. Sebelumnya ini kan Prodigy sempat kerjasama dengan Kinetic juga, diajarin sama Daniel Parkin dan aku les sama Daniel. Oke. Daniel bilang aku itu kurang cepat rotate, slow hips. Slow hips, oke. Terus setelah itu bolaku sering kadang-kanan atau apa. Ketika coachnya itu Daniel kan di Jakarta base-nya, sampai sekarang masih sering datang sih. Tapi kan yang di sini sekarang sudah ada Andrew, aku cerita sama Andrew. Jadi swingku itu Dulu kayak gini-gini. dia langsung paham, iya betul. Dari aku lihat betul. Oke, kamu tinggal lakuin ini, dan jadi latihanmu kamu gini. Oke. Akhirnya nyambung dan itu sama. Sebelumnya pun juga sama dan by the way coach yang bikin aku break 8 itu sebelumnya si Andrew. Iya. Oh. Matthew namanya. Matthew Ray. Iya. Ya, shout out to him. Sangat bagus. bagus ajarannya dan Oke. aku memang senang. Memang kalau kamu tanyain apakah yang dia sampaikan cara ngajarnya itu pasti sama? Ya mungkin ada bedanya, tapi kurikulum dan dasar intinya itu sama. Sama. Kamu nggak mungkin melenceng intinya. Ini yang paling penting guys. Jadi bagi kalian yang masih baru ingin main golf, Anda ikut coach A, coach B, coach C ya kan. Jadi kalau misalnya coach A ini pindah dari Surabaya pindah ke Sulawesi gitu lah, masuk mau Uber. Iya. Kan nggak mungkin kan. Ya kan? Jadi kalau yang di Prodigy ini mungkin sudah ini yang masih belum Prodigy member loh guys. Saya ini masih curhat lalu diundang di sini. Mau direkrut ini. Saya ini mau tanya, apakah tadi itu seperti yang saya tanyakan, apakah kalau coach A itu pindah, apakah kurikulumnya ini sama atau enggak? Kalau itu sama, wih mantep. Jadi Mantap bener. ada Jadi satu case, ada satu pasien, satu murid. Satu murid ini ikut 3 guru. Terus habis itu memang dia rada keras kepala sih. PR-nya nggak mau dikerjain. Kita tes, kesalahannya apa sih orang ini? Dari 3 guru ini, jawabannya sama. PR-nya juga sama. Itulah buktinya kalau memang kurikulumnya kita sama sudah anunya paten. itu sama semua. Oh. Jadi kamu ketika dites sama Prodigy, gurunya ganti, ya kamu tuh, ya kamu udah, swingmu ya swingmu. PR-mu ya PR-mu itu. berarti ini kayak sekolah, Enggak yang university-nya kan dulu gitu. kalau kita sama ganti-ganti pelatih lokal kan biasanya tahu-tahu pelatih ini ngomongnya begini, pelatih ini solusinya lain lagi, pelatih ini solusinya lain lagi. Bingung Pak Dok. Terus nggak tahu harus kenapa kan gitu loh. Jadi aku tuh oke, kesalahanku. Aku kalau swing itu back swingku itu overswing. Katanya overswing dulu. Over the Oh, top lah, overswing whatever lah. lah ya. Terus habis itu aku early extension yang membuat aku back pain. Itu kan. Terus habis itu temponya kecepatan. Nah, aku keliling itu nggak ada yang nyembuhin. Andrew cuma ngomong satu hal di Prodigy. Puternya gini, selesai. Nah, ini menarik ini. Saya mau. Oke. Sorry aku cut ya. Itu berarti Koko sudah berapa kali? Sampai ketemu. Iya, maksudnya pelatih ini sudah berapa jam yang di-spend? Pak dokter ini pasti kan sebagai dokter Syaf ini juga pengen main bagus loh. Iya. Pasti kan Menginspirasi, iya, loh. menginspirasi. Nah, itu kan pasti banyak hour spend di driving range dan pelatih itu berapa jam itu? Wah, yo banyak. Banyak. Secara duit itu kan juga banyak. Nah itu. Nah, Seandainya ya kan. Iya. Banyak. Iya, kalau seandainya aku bisa Dialokasikan balik langsung. lagi ke dulu ya, aku kepengen ketemu Prodigy aja. Makanya aku bilang, kita pakai cara hemat lah. Ya udahlah, ketemu 3 kali. Aku ketemu 3 kali, tapi ngerjain PR ya. PR ini berarti sendiri kita tanpa ngelakuin dia sendiri ya. di driving range seperti itu. Jadi aku tuh, oke, orang nyacat. Kamu overswing lah, terus habis itu release lah, terus habis itu ini kurang nutup lah, terus inilah goyang lah ini. Semua nyacat. Gak ada solusi. Oke. Di Prodigy cuma satu solusinya, puter. Udah selesai. Langsung ya. Aku langsung, nggak langsung sih, cuman aku ngerjain PR-nya, tapi udah hilang. Slowly progressing. Iya, Seperti oke. itu ya. Hari pertama nyoba muternya. Oke, mulai dipikirin muter. Cuman mikirin muter back-nya aja udah. Satu hal tok yang tak pikirin. Besoknya PR aku ngerjain lagi. Habis itu ketemu lagi yang kedua sama dia. Oke, getting better. Oke.
Dia sama dia diperhatiin lagi. Berarti Ya kan? waktu session itu ada video juga ya Pak Dokter? Ada video, Di video. garis jelas gitu ya? Iya. Di video sama dia. What we are dia- doing right, what we are doing Ya wrong. kasih Iya. comparison. Kasih comparison. Iya, karena Oke. ya itulah aku lihat Oke, yep. banyak pelatih yang nggak pakai video kan. Enggak Aku pakai bilang, moto, belum Mata. moto jerot ngene wis Nah. kon noleh, kon ngene. Lah Nah. jadi posting temen Jadi, kon di. sama dia dikasihin ini loh, kamu kesalahannya di sini, kamu kurang ini. Oke. Oke, dikasihin slow motionnya. Terus habis itu setelah pertemuan ketiga itu aku udah nggak ada back pain hilang. Jadi aku main tuh mukul. Jadi kalau di driving range ini di Bukit Damo, duh kok jauh sendiri ya bolanya. Langsung. Ser. Nah, Oke. Pak Dokter, aku punya pertanyaan ya. Mungkin ini menjelang akhir kan. Jadi kita Iya. punya pertanyaan. Nah, karena ini pertanyaan yang Monggo. sering ditanyain Gas. sama teman-teman. Gas Kiradek, sikat mumpung ini. Mengenai Prodigy juga. Dan aku sebagai brand ambassador-nya Prodigy Iya. juga sering banyak ditanyain teman-teman. Dan aku cuma sering jawab juga. Gini, coach lokal banyak di luar sana yang menawarkan les itu dengan murah meriah. Yes. Makanya tadi aku tanya, ya, Yap. murah meriah ada yang 300.000, 300, ada yang 400, ada yang 500. Ada Mungkin yang ada yang mahal. ada yang lebih mahal. Ada apakah- sing sakwelase ya kan Nah. seperti itu. Oke, Nah. lanjut. Nah. Siap. Kenapa teman-teman ini selalu tanya ke aku? Loh, mahal. Nggak Oke. bisa aku. Ini tadi Maksudnya- mungkin menjawab tadi. Iya, nggak mahal, terlalu mahal. Oke. Prodigy itu terlalu mahal. Kita sekali lesson kan 1 1 jutaan lah. lebih, 1 jutaan lebih lah. Nah, kan terlalu mahal. Nah, tapi kamu sekali les itu bisa worknya berapa kali, benerin ya? years Iya. of training. Years of training. Bisa cut down coach yang harus lu ambil Iya. yang salah. Ya. Salah asuhan ini tadi. Betul. Jadi bisa cut down Betul. seperti itu. Ya kan, seperti itu. Itu bertahun-tahun. Kita saving bertahun-tahun. Aku saving bertahun-tahun. Aku nyesel juga udah bertahun-tahun Nah, nggak. mungkin nggak kita ikut lihat sebagai akademi. brand ambasadornya Prodigy, mungkin ada nggak mungkin voucher tertentu mungkin bagi penonton podcast ini seperti saya sendiri mungkin yang biasanya di bawah ini ada voucher ketik segala macam untuk mendapatkan diskon atau apa gitu, mungkin ada nggak kira-kira Wow, ini bagi ini- pendengar podcast malam ini? Ya, tapi kita nggak Prodigy. Dokter menjawab ini. Prodigy memang belum ada voucher. Tapi kalian kalau pemula nggak punya stick golf. Anak-anak nggak punya stick ingin golf, belajar. kepengen belajar. Kamu kalau join akademi kita, stick golfnya tak pinjemin. Tuh, dengerin Mau guys. Ladies, mau Senior, lefty, senior, junior, semua ada semua ada tak pinjemin. di Golf Armor tentunya. Jadi memang karena kita ada kerjasama sama Prodigy, Golf Armor dan Prodigy, jadi stick-sticknya semuanya ada. Jadi kamu cuman Dan bawa orang baju tahu, sama sepatu. Kalau glove ya mau nggak mau belilah. Ya, Yalah, kalau kalau butuh glove, glove ya. mau nggak mau beli. Terus habis Oke lah, itu ya kan? sticknya pinjem dulu, nggak usah beli. Kamu mau ambil kelas 10 kali pinjem terus nggak apa-apa. Kita siapin. Oke, mungkin kita bisa buka nggak? Ini kan saya kan juga baru ya, masih baru mendengarkan Prodigy itu kira-kira satu lesson itu berapa? Lalu apakah ada paket per 3, per 5, per whatever? Ada. Jadi Itu ada kalau 1 jamnya itu kena 1.350.000. Itu sudah Untuk termasuk adult. bola? Sudah termasuk apa? Enggak, Sudah- belum sudah- bola. Belum termasuk bola. Bola Untuk adult. 150.000? Sebola tergantung ya di Geraha berapa ya? 100 lebih lah. 100 ya katakanlah 100. Kita soalnya ribuan ya. kantornya di Geraha. Oke. Tapi kita punya kelas yang 5 kali, 10 kali itu Paket, berarti paket. udah Nanti jadinya lebih masih murah. lebih murah. Oke. Terus kalian kalau yang adult mau coba-coba rame-rame pakai kelas adult. Pakai kelas adult itu rame-rame maksudnya Jadi bareng, misalnya berempat bareng. nih. Berempat bareng gitu. Bareng. Itu Oke. bayarnya cuma 1,7. Tapi berempat. Berempat. 1 jam. 1 jam. Oh, berarti latihan bareng lah ya. Latihan bareng. B sendiri-sendiri, Coachnya coachnya sendiri, satu, coachnya ngeliatin. satu, bantuin nanti. Dia jalan. Oh gitu. Nah, Kalau- bagi kalian yang mau join sama saya, Kalau weekend, 1,7. kalau weekend jam 4 sampai jam 5 kita punya kelas junior kelas. Oke. Rame-rame, jadi 5 orang, 6 orang mukul bareng. Sebetulnya junior kelas kita lebih ke arah fun ya, lebih ke arah main-main. Kita kepingin anakku sering ikut, Oke. mengurangin screen time. Biar mereka banyak Iyalah. olahraga, banyak berkeringat, banyak main-main. Ya. Jadi Sabtu Minggu jam 4 sampai jam 5 ajak anak-anak
main. Sticknya tak pinjemin junior. Dan juniornya itu aku punya yang untuk tinggi segini. Lengkap. Punya. Tapi bagi kalian yang sudah punya stick sendiri, bawa. Tapi Jadi- itu sangat bagus ya. Karena Jadi gini, dia kenapa tahu. kok aku beliin yang segini, kenapa tak beliin? Jadi anak-anak itu nggak bisa pakai yang terlalu berat. Rusak semua ototnya. Oke. Makanya kalau memang dia tingginya segitu, ya dia dikasih yang pendek. Dia lebih ringan. Jadi nggak rusak semua ototnya. Kasihan kan kecil-kecil. Loh, kalau kita bandingkan ya kita bandingkan coach seharga 1,3 di sini dengan PGA certified coach di Indonesia, di Surabaya sama di luar negeri, trust me, we are a lot cheaper. Oh iya, Jauh kita lebih murah. murah banget. Dengan 1,3 1 jam fokus private ya itu ya. Private. Ya. Itu jauh lebih murah karena Murah kalau banget. di luar Di situ US you know lah. Kita how banyak much. Come on, kan man. di US. Gitu loh. Coach-coach yang dari PGA player terkenal itu rata-rata ada yang nge-charge 400, 500 US dollar. Yes. Berarti itu berapa? 7 jutaan. 8 sih. Sorry 7 8 jutaan ya. dolarnya berapa sana? Ya, Hampir, belum pesawat tiket lah segala macam. 17.000 ya. Dan memang experience-nya beda, metodenya beda, cara Changing. mikirnya beda. Nah ini mungkin menjawab pertanyaan saya ini kira-kira sama Pak Dokter. Mungkin yang selama ini saya curhat di TikTok mengenai kenapa kok nggak bisa maju-maju, kenapa kok diajarin orang, kenapa. Ini mungkin menjawab dan ini adalah satu kayak pencerahan banget bagi saya sendiri sih memang sih. Jadi untuk bagi kalian yang sudah kayak saya ini udah puluhan tahun masih nggak bisa break 100, nggak bisa break 90, mungkin ini dia Jawabannya ya. ini Kalian tuh jawabannya. bukan nggak bakat, tapi ketemu orang yang salah. Betul. Atau mungkin mikir 1,3 terlalu mahal tapi kalian coach Nah, terus ya Iya, toh. iya. Ya kan? Habis itu waktu yang dibuang. Iya, aku punya teman loh cerita. Jadi satu omongan dari temanku ini, dia atlet, junior atlet perempuan. Oke. Jadi waktu itu kita ketemu di Asia Golf Day. Cerita dah banyak Orang Surabaya ya? orang Surabaya. Waktu itu belum ada Golf Armor, masih lama banget itu. Kita cerita-cerita, dia cerita, kamu pakai pelatih siapa? Aku sebut lah, Mr. X gitu ya, pelatih Oke. lokal. Yep. Terus dia tanya, dia pakai siapa? Waktu itu sudah dia dengan Daniel Parkin. Ya kita kan juga ada kerjasama dengan Kinetic kan. Waktu itu dia sudah Daniel Parkin. Daniel sering datang juga ke Surabaya. Dia cerita, bayarnya memang mahal. Yep. Tapi 1 jam dengan dia, itu setara 10 atau 15 jam. Yes, that's it. Ya itu tadi. Mungkin tadi yang Itu, kita tanya iya. sama Pak Dokter kan, itu berapa lama baru ketemu ini kan gitu kan? Makanya saya pancing itu. Itu kan, Iya. berapa lama baru ketemu itu, berapa lama di Bertahun-tahun, scam, ya. berapa lama disuruh melakukan hal yang aneh-aneh tadi, yang dipaksakan, baru ketemu ini. Golf itu mudah kalau kamu ketemu pelatih yang benar, ya. Dan kalian bukan nggak bakat, tapi orang yang ngajarin yang salah, ya. Sementara gitu, thank you. Oke, Coach Dev. thank you guys, thank you guys. Pak Dokter, Oke. see you guys next time. See you guys. Oke.